Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Atis Kastolani, MAG, PhD. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Ades Bahroni, MPD. Perkenalkan, nama saya Wafi Rotun dari SD Negeri 1 Bulungan, Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pelajaran PAI dan Budi Pekerti, tema tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, fase B kelas 4. Kompetisi awal yaitu peserta didik mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah ke Madinah, profil pelajar Pancasila, rahmatan lil alamin. Ya. Satu, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak tergantung kepada yang lain. Kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik. Metode yang saya pakai ceramah dan memakai audio visual. Tujuan pembelajaran dalam hal ini yaitu menceritakan kondisi awal Arab ketika masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, dan membangun kota Madinah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu tentang menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kita bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga bisa membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Jadi di sini pemahaman bermaknanya adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat serta membiasakan sikap percaya diri. Sebelum pelajaran dimulai, biasanya saya memberikan umpan pemantik. Misalnya contohnya, sebelum saya mendefinisikan arti daripada hijrah, itu saya melontarkan pemantik kepada anak-anak. Halo anak-anak, kira-kira ada enggak ya yang di sini yang sudah mengalami hijrah? Misalnya anak pindah sekolah dari kota A ke kota B, misalnya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya biasanya awali dengan membuka misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Terus berdoa oleh ketua kelas. Nah, setelah itu saya berusaha untuk mengabsen. Saya mengedarkan pandangan kira-kira ada bangku kosong berarti ada anak yang tidak masuk. Misalnya penuh ya udah berarti masuk semua seperti itu. Nah, terus sebelum mulai itu saya untuk membangkitkan semangat saya tepuk misalnya tepuk semangat prok 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 semangat seperti itu. Nah, setelah itu pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti tadi pemantik saya sudah berikan. Kira-kira siapa yang sudah mengalami pernah hijrah? Saya Bu. Nah, hijrahnya kenapa? Mengikuti orang tua tugas Bu seperti itu. Nah, itu sudah dikatakan hijrah. Jadi hijrah sendiri itu artinya adalah memutuskan. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, kegiatan inti di sini saya berusaha menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad hijrah? Misalnya karena waktu itu dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah kurang berhasil. Karena apa? Karena penduduk Mekah, kaum kafir itu sangat menentang tentang ajaran Nabi Muhammad yang dibawa, bahwa itu adalah tentang akidah yang langsung diturunkan dari Allah. Nah, sebab yang selanjutnya adalah permintaan dari kaum penduduk Madinah agar Nabi Muhammad itu segera pergi ke Madinah untuk berdakwah dan akan disambut dengan penuh kegembiraan karena memang penduduk Madinah itu sebagian sudah mendapatkan hidayah, sudah bisa menerima tentang akidah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan hijrah itu sendiri, itu Nabi Muhammad sudah diperintah langsung oleh Allah, diperintah untuk berhijrah. Karena Allah sudah tahu bahwa di Mekah itu, waktu itu, kaum kafir Quraisy sangat
menentang Nabi Muhammad dengan cara didolimi, dicaci maki, dilempari, maaf maksudnya kotoran dan kerikil-kerikil segala macam untuk nah seperti itu. Nah biasanya sebelum saya itu terus kemudian anak-anak bagaimana pemaparan yang Bu Fir berikan tadi, kira-kira anak-anak sudah bisa memberikan pengertian hijrah itu apa, kemudian contohnya sudah apa, contohnya apa, sudah Bu. Alhamdulillah seperti itu. Nah dari uraian ini tadi bisa diharapkan dari anak, saya mengharapkan bahwa akan tumbuh percaya diri pada diri anak, teguh pendirian dalam keadaan apapun, sesulit apapun teguh pendirian dan bertanggung jawab dan selalu bertawakal kepada Allah, hanya minta pertolongannya kepada Allah seperti itu. Nah seperti ini pemaparan dari saya kurang lebihnya. Terima kasih. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik materi hijrah. Ibu sudah menguraikan hijrah. Makna hijrah. Waktu itu Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah kemana, Bu? Dari Mekah ke Madinah. Madinah itu nama lain dari Madinah waktu itu apa? Yasrib, kota Yasrib. Sebelum ya. Berapa kilometer jarak antara Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah? Jaraknya cek nih ketemu Profesor Kasto. Ya. Jaraknya jauh sekali ya. Jauh sekali, pasti jauh. Saya sekali. Oke Bu, tahu apa nggak tahu? Jadi yang saya ingin sampaikan, mengajar sejarah itu mestinya ditarik dalam kehidupan nyata hari ini. Anak akhirnya bisa membayangkan ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah sejauh hampir 500 kilo. 500 kilo ya. Ya. Tapi anak kira-kira bisa bayangkan nggak jarak 500 kilo itu? Waktu saya menerangkan seperti itu kan saya sambil gini. Jadi dari Mekah ke Madinah itu kan tidak langsung ujuk-ujuk ke Madinah. Jadi melalui beberapa fase alurnya. Jadi pakai sembunyi dulu di Gua Sur sampai gini. Nah, sampai akhirnya itu beberapa misalnya di Gua Sur aja udah 3 hari 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Nah, kemudian nanti di Kuba juga mendirikan masjid. Itu kan memerlukan beberapa lama. Nah, akhirnya tibalah Nabi Muhammad di kota Madinah yang disambut dengan begitu riangnya penduduk Madinah. Tola al-badru alaina. Seperti itu. Sambutan dari penduduk kota Madinah seperti itu. Saking gembiranya Rasulullah datang. Jadi melalui beberapa alur yang ngumpet di gua dulu, yang mendirikan masjid itu. Itu maaf. Oke, saya yakin Ibu menjelaskan lebih menarik gitu kan kepada anak-anak. Tapi ketika anak bisa nggak membayangkan jarak 500 kilo itu, bisa bayangkan sejauh apa gitu? Bisa bayangkan nggak kira-kira? Ya mungkin bisanya gini karena waktu itu kan belum ada pesawat jet. Jadi susah bayangkan lah Bu jarak itu. Iya tetap susah dengan pakai unta begitulah. Maka saya sampaikan, kira-kira Ibu dari mana Ibu? Saya dari Jepara. Oh, dari Jepara. Ya. Mungkin jenengan bisa menjelaskan jarak antara Mekah Madinah itu seperti antara Jepara sampai Jakarta paling ujung atau Banten, gitu loh Bu. Oh iya Prof. Terima kasih. Sehingga anak itu bisa mengerti, merasakan dan bagaimana kegigihan Rasul jalan kaki naik unta berhari-hari dari Mekah ke Madinah yang jaraknya Jepara sampai Banten. Itu. Jadi kayak jenengan jelaskan tentang Mekah. Bayangkan Mekah saat itu kayak apa. Waktu itu belum ada alat transportasi. Waktu itu kering kerontang panas, belum ada orang jualan minuman dan sebagainya. Itu Ibu. Jadi ada pesan
perjuangan, ada pesan spiritual yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Ya. Seperti saja ketika jenengan menjelaskan mengajar tentang haji, perjalanan dari Indonesia ke Mekah. Jenengan bayangkan, oh Jakarta dari Semarang ke Mekah itu berapa kilo? Naik itu berapa kilometer per jam, sehingga materinya ini menjadi materi yang komprehensif. Tidak sekedar haji, mana haji, tapi bisa mengurai, mengeksplor secara lebih luas maknanya. Okay? Itu. Nah, itu dari aspek materi, Ibu. Sekarang jangan, saya yakin mengajar sejarah, jangan punya kemampuan untuk sejarah itu kan cerita, Bu. Sejarah itu cerita, tapi cerita itu tidak boleh kering dari kritisisme. Dengan harapan apa seseorang berpikir kritis? Harapannya adalah dia akan terlatih untuk selalu mempertanyakan berbagai persoalan kehidupan nyata. Bagaimana masa lalu dan bagaimana kaitan dengan sekarang. Pertanyaan saya sekarang adalah, di mana atau materi seperti apa Anda mengajar peserta didik untuk berpikir kritis materi hijrah itu? Apakah pertanyaan atau apa? Silahkan. Ini Prof, untuk memantik itu supaya anak berpikir kritis. Jadi ketika saya menerangkan tentang hijrah, terus anak kan ada yang memang ada yang mendengarkan dan anak. Untuk membuat menarik itu, saya contohkan. Nah, saya contohkan bahwasanya misalnya, anak waktu itu ada di gunung meletus misalnya. Nah, mereka berbondong-bondong pergi berhijrah, pindah ke suatu daerah hijrah nih terus ada anak seperti ini loh, terus itu nanti barang-barang yang ketinggalan dapur ya pokoknya sebenarnya menyelamatkan nyawa dulu ya. Jadi kan ada komunikasi nyambung antara saya melontarkan dengan anak menceritakan tentang hijrah, itu saya contohkan dan seperti itu. Misalnya ada bencana, akhirnya kita diungsikan, itu kan sama aja dengan hijrah seperti itu. Saya kasih hal-hal yang sekiranya anak ada gambaran seperti itu, Prof. Maaf kalau saya. Oke, jangan ngajar di SD, Bu J. Ya, di SD, Prof. Di kota atau di kampung, Ibu? Di kampung, di desa, di Prof. Ya nggak apa-apa. Bukan itu pertanyaan. Saya ingin nyampaikan begini. Sekarang itu kan terminologi hijrah sudah berkembang menjadi bahasa yang akrab. Jadi, oh ini banyak orang yang sedang hijrah. Kan begitu. Nah, kalau di kota kan biasanya paham. Oh hijrah itu maknanya ini. Jadi mengkaitkan fenomena hari ini dengan makna masa lalu, gitu kan, dalam konteks sejarah. Kadang gini, makna yang penting atau pesan penting untuk disampaikan adalah hijrah itu bukan hanya karena keterpaksaan, karena diusir, tapi hijrah adalah untuk mencapai tujuan, kan gitu kan. Jadi kan itu sebetulnya ada pesan hijrah pada masa Rasul itu bukan hanya sekedar karena tidak diterima di Mekah gitu, tapi ada sinar berkembangnya Islam di Madinah gitu kan. Karena apa? Karena waktu itu ada permintaan. Mungkin hijrah dalam konteks hari ini, Anda mungkin untuk berhijrah satu saat, mungkin kuliah, karena disitulah Anda akan mendapatkan sinar, Anda akan mendapatkan pengetahuan. Nah, saya cuma memberikan makna yang lebih kontekstual saja, yang saya harap dikembangkan oleh panjenengan ke depan. Ya, gitu Bu ya. Nah, jadi karena materi sejarah menarik ketika kita bisa mengurai ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makaten Pak guru kita Pak Baroni. Terima kasih, Prof, ilmunya. Silakan Pak Baroni untuk mendalami pengembangan baca Al-Quran. Siap, Prof. Terima kasih. Bu Afiratun.
Dalam Pak Doni. Di Jepara nggih ngajarnya. Dari Jepara Pak, J. Sudah disiapkan tuh materi baca Al-Qur'annya? Sudah. Sudah. Baik. Tidak usah di-share aja, Bu. Tidak usah. Oh, J, J, Tidak usah di-share ya, tidak usah. J, J. Silakan dibaca materi yang ketiga itu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma Itu berfungsi. amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Coba diulangi yang bagus panjang pendeknya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha Waku, waku, kunya itu kan panjang itu. Maaf nafasnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keenam, yang keempat tuh saya, keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu U-nya tuh pendek tuh, Bu. Liulil, bukan liulil, Li liulil. ulil albab. Liulil. Li ulil albab. Albab, apa albab? Albab. Albab. Itu ya. Albab. Ya bro, ya Coba dulu. kembali ke nomor satu, coba. Kembali ke nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Nomor dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'fa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Di materi nomor satu itu ada bacaan kol-kolah apa tidak, Bu? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Materi di materi pertama. Coba diperhatikan, Min sautik. dicermati. Coba Anda fokus Boten, pada tulisannya saja. ya, boten wonten, tidak ada. Sekali lagi ya, panjenengan amati materi pertama, cermat. Yeah. Terus saya tanya, apakah ada di materi pertama itu bacaan kol-kolah?
Oh, waqsid. Oh, tadi katanya tidak ada. Maaf, tadi saya maaf, saya tadi fokusnya min sautikah. Maaf. Ya, waqsid. Ada kol-kolah di situ. Ya, Karena apa? kof Karena apa disebut kol-kolah? kof mati. Hmm. Selain kop apa lagi? Oh, Yang ada di sini aja, yang ada di oh, materi itu loh. oh, Panjenengan oh, perhatikan materi, jangan melihat G. kemana-mana. Kof, Yang saya tanya kof itu sukun. materinya, materi di G, situ. G. Ada Wak, fokus itu. kof, Di situ oh, ada kop sukun. ya. Apalagi Oh, di situ ada kol-kolah, yaitu dal sukun. ini kan kok grogi gitu ya, kok Iya, jangan panik lah. grogi dong, maaf, Prof. Dokter. Waqsid. Ya, coba yang tenang saja yang ditanya itu ilmu Deg-degan ya biasa Allah, kok, deg-degan ya Allah. ilmu dasar aja kok. Maaf, maaf. Oke. Kof sukun, dal Hmm. sukun. Oke, sudah di di materi nomor satu ini masih nomor satu ya. Ada enggak bacaan ikhfa halki? Angkaro. Maksudnya ikhfa hakiki maksud saya kok halki. Oh, Ikhfa hakiki ada enggak? nun sukun. Angkaro. Nun sukun. Karena apa? Karena ada Nun apa? sukun. Nun sukun. Nusukun ngapain? Ketemu kang. Gitu. Kan jawab yang lengkap itu. Kan Ya jawab yang maaf, maaf, lengkap. maaf. Selain itu, apakah masih ada bacaan ikhfa yang lain? Terus. Betul wonten, tidak aja. Kalau min sautik itu, min sau itu bacaan apa? Min syauti. Oh, nun sukun. Betul, betul sama ya. Nun sukun ketemu syah. Itu bacaan apa namanya? Ifa. Nah, iya, kok katanya udah nggak ada. Tadi nggak lihat ke atas, Pak. Oke, di materi nomor satu ini ada tanda wakaf apa? Pola. Min syauti. Yang di atas ada Ini jenengan kola. membacanya tadi membacanya kok diteruskan aja itu. Itu Min yang sautik. itu yang lebih utama dihentikan atau diteruskan? Diteruskan. Eh? Oke, terus. Waduh, banyak belajar lagi gitu. Ya, Pak. Terus sekarang terakhir diamati soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada enggak mat jaiz munfasil? Ya ayyuhalladzina. Ma yang bawah. Ya sunallaha ma amarahum. Ma-nya. Oke. Selain itu masih ada lagi mat jaiz? Yang pertama ya, produk. Ya ayyuhal Oke. Kalau mat wajib ada enggak? Mat wajib mutasil. umat wajib. Malaikatun. Oke. Apa bedanya sih, Bu? Apa bedanya? Mat jaiz dengan mat wajib itu bedanya apa? Bedanya mat jaiz. Oh. Kalau eh, mat 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 apa tadi? Mat Mat muka. jaiz. Mat Mat jaiz. jaiz itu kan yang bertemu hamzah di lain kalimat, ngerti ya? Oh gitu. Kalau mat wajib?
Q bertemu hamzah dalam satu kalimat atau BI yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke. Yuk marun. Sudah ketemu? Yuk marun yang bagian bawah sendiri, ya. Ya, Palu yuk nama yuk marun. marun. Yang saya tanyakan, run. Itu bacaan mat apa ya? Matopi'i. Cuma topi. Mat yuk marun. Mat Run itu loh. Run itu loh. yuk Apa itu? marun. Yuk mar wayaf alu nama yuk marun. Yuk marun. Run itu loh. Aduh, apa ya? Yuk Oke, marun. nanti belajar lagi ya. Terima kasih Allah nyumbang Terus pinter. panjang pendeknya membaca itu harus disiplin, tajwidnya dikuasai. Oke, sampun. Matur Sehingga bisa nuwun. keluar dari Zoom. Assalamualaikum. Profesor Salam. Dr. Waalaikumsalam.